tahun 2001 saya melirik bisnis busana muslim di Tanah Abang. Pada saat itu kenapa saya kok masuk ke bisnis busana muslim? Karena pada saat itu belum banyak orang yang main di situ. Saya lihat pasarnya masih besar, belum ada pemain. Saya lihat saya harus buka ini, tapi buka di mana? Di Surabaya, karena Surabaya belum ada sama sekali. Saya ambil dari pasar Tanah Abang Blok A yang sekarang sudah dibongkar jadi Tanah Abang itu. Berapa kodi tiap Sabtu Minggu saya pilihin, mulai mukena, mulai gamis, mulai apa namanya? Ya apa ini kerudung. Nah itu saya kirim ke Surabaya. Kebetulan teman saya punya lokasi di daerah Kertajaya. Kita bagi hasil. Jadi dia tempatnya, saya barangnya. Saya ambil di Tanah Abang itu 60 ribuan, paling tinggi 70 ribu dah. Dengan apa namanya, kondisi yang bagus, dalam arti kualitas dan modelnya bagus. Di sana di Surabaya itu bisa saya jual 200 sampai 225. Itu laku seperti kacang goreng. Itu selama 6 bulan saya menikmati seperti itu. Nah setelah itu akhirnya karena sudah ya istilahnya ada gula ada semut, sehingga banyak yang akhirnya ikut di bisnis itu. Kesalahan saya adalah saya pada saat sudah banyak pelanggan, saya tidak segera membuat sendiri. Harusnya saya langsung panggil penjahit, bikin model sendiri, sehingga saya tidak tergantung dengan model yang ada di Tanah Abang. Sehingga akhirnya saya punya brand limited edition, harusnya seperti itu dulu, tapi tidak saya lakukan. Sehingga model-modelnya banyak yang sama, karena mereka juga ngambilnya juga dari Tanah Abang. Yang diretur juga tidak bisa banyak. Ada yang bisa diretur, ditukar dengan model baru, tapi ada yang enggak. Nah inilah yang akhirnya menjadi kendala. Harga juga akhirnya bersaing, akhirnya apa namanya, banting-bantingan harga antar yang jual di Surabaya. Nah itulah akhirnya saya juga tidak bisa melanjutkan bisnis itu juga. Ia bertahan setahun itu. Nah tahun 2002 kebetulan saya jalan-jalan di Jogja. Saya melihat ada kerajinan sepeda. Jadi kalau dilihat miniatur sepeda seperti sepeda kumbang, itu saya gunakan. Wah ini kayaknya kalau saya bikin kemasan bagus, terus saya tawarkan ke hotel-hotel bintang 4, bintang 5, terus juga saya apa namanya, tawarkan ke Sarina atau Pasaraya, pasti mau ini. Akhirnya saya cari tukang, dapat tukang, saya mulai bikin sendiri waktu itu. Saya ambil contoh becak dari Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar. Saya bikin model-model miniatur becak, tapi persis seperti aslinya, ada rantainya, udah persis. Nah itu saya taruh di hotel-hotel itu, mereka tertarik untuk kolega-kolega mereka. Tapi yang di Sarina maupun Pasaraya ini kembali terulang karena konsinyasi, bahkan lebih susah narik uangnya karena semakin besar vendor itu makin susah anunya apa namanya, administrasinya, invoice-nya ini lama. Jadi bahkan ada yang 1 tahun baru kebayar. Itu pun karena Sarina yang di Surabaya tutup, saya kejar yang di Jakarta. Saya bangkrut juga di sini karena saya tidak bisa bayar karyawan, karena itu tadi tersendat itu. Padahal saya kasih harga itu 125.000. Di Sarina, di Pasaraya dijual 600.000. Tapi begitu laku itu susah, nariknya tuh 3 bulan baru keluar. Bahkan ada yang itu tadi yang 1 tahun. Nah bagaimana saya bisa bayarin gaji karyawan? Nah, akhirnya saya jual itu mesin lasnya itu untuk bayarin karyawan. Udah enggak saya lanjutkan. Itu bertahan berapa? Ini sekitar ya 7 bulan lah. Padahal sudah saya iklankan lewat internet, harapan saya bisa ekspor. Tapi ternyata nggak ada yang tertarik, maksudnya nggak ada yang kirim email untuk dari luar, itu nggak terjadi seperti itu yang sesuai harapan. Terus akhirnya saya berpikir, nah ini kok saya gagal terus, apakah saya harus menggunakan peluang yang sesuai dengan hobi? Nah kebetulan saya jalan-jalan di Gramedia, saya melihat ada resep, buku resep tebel. Terus saya berpikir, wah di lingkungan saya ini kan banyak pekerja muda, pasangan muda, di mana dua-duanya sama-sama kerja. Mereka nggak sempat untuk masak. Nah itulah akhirnya saya bikin, kenapa saya tidak bikin catering rantangan aja. Akhirnya saya bikin menu Senin sampai Jumat, saya sebarkan di pagar-pagar seluruh komplek. Akhirnya mereka tertarik, saya dapat 12 pelanggan.
Wah, saya senang, saya langsung beli rantang di pasar Jatinegara, pasar Mestar. Malamnya belanja di pasar Pondok Gede. Pasar Pondok Gede jam 8 udah belanja di situ. Jam 3 saya bangun, masak, jam 6 udah diantar. Nah, dari situ harapan saya, mimpi saya kepinginnya, wah ini bisa jadi catering besar ini untuk melayani pesta. Tapi ternyata kenyataannya bukan seperti itu. Malah 3 bulan kemudian itu pelanggan saya tinggal 2, bayangkan. Waduh, kalau tinggal 2 ini ya saya cuman capeknya aja. Akhirnya juga saya tidak lanjut juga, udah bangkrut lah istilahnya. Nah, dari sinilah saya terus akhirnya berpikir, wah ini kok 8 kali gagal. Saya sudah mencoba hobi, kok juga gagal juga. Akhirnya saya berpikir, kalau gitu saya pilih bisnis yang sudah tersistem aja deh. Akhirnya kebetulan saya baca majalah, ada penawaran kemitraan waktu itu 5 juta model gerobak, saya beli. Akhirnya saya cari lokasi di depan sekolahan, omset 3 bulan pertama oke, tapi setelah itu drop. Terus akhirnya saya pindah, cari lokasi lain. Apa itu? Usaha apa? Model makanan ini loh, crepes. Oh, ya. Ya, yang tipis itu ya, terus dikasih, terus ditekuk-tekuk. Nah, itu loh, crepes. Nah, jadi setelah drop gitu, saya cari lokasi lain di depan sekolah lain, naik lagi. Setelah itu 3 bulan kemudian merosot. Awalnya bagus, omset bisa 200-250 ya sehari. Setelah itu kalau udah merosot itu bisa sampai 30.000 sehari, nggak nutup. Akhirnya saya pindah. Jadi 1 tahun itu saya pindah 4 kali tempat. Jadi gerobak itu saya pindah 4 kali tempat. Kontrak dengan pemilik mereknya cuma 2 tahun. Berarti saya punya sisa 1 tahun ini. Karena saya capek, akhirnya ya udah deh, gerobaknya saya taruh di rumah aja. Saya buat